Jalur. Ini mudik nendi, Pak? Mudikmu kemana? Oh enggak, ini maksudnya ke Jogja. Kok lewat Ciawi? Ngindarin Bukan jalur Ciawinya utara. sih, apa sih? Wah, iki selente. Cianjur, Pak. Enggak, Cianjur enggak ada tol. Ada sekarang. Sih. Kamu mau mudik kemana? Kok lewat Ciawi itu mau mudik kemana? Kemana? Enggak mudikmu ini kemana? Halo, balik nyambung di channel ini bersama saya atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Anda siapa? Ya, Oke. gua Abraham di Alam. Malam di Abram. Dan Ini ini Mas adalah- Tio. Ya. Ini loh yang namanya Mas Tio, yang punya Tio Enterprise. Yang konsep Enggak, itu tuh, konsep itu. enggak, revisi kalau ini. Bukan yang gimana? punya Tio Enterprise, bukan. Apa dong? Ini hanya minjem nama. Jadi yang punya Tio Enterprise ini ya bareng ini semua yang ada di sini. Ya, minjem namanya Mas Tio. Kebetulan pakai nama. Oh, gitu. Ya. Pajaknya yang bayar siapa sih? Patungan ya. Patungan Enggak, ya. cara tahu siapa punya siapa tuh gampang. Tanya aja. Pertanyaannya nggak play gitu. Pajaknya siapa sih yang bayar? Nah, itu yang punya. Oke, dari kemarin kita udah ngebahas masalah Ramadan di saat SD, SMP, SMA, terus kebiasaan-kebiasaan dari tiap-tiap daerah sampai ke dunia kerja gitu kan. Di saat kita beranjak ke dunia kerja. Jadi kebiasaan di Ramadan itu apa-apa aja gitu kan. Nah, sekarang tiba di momennya karena enggak kebetulan ya, memang 5 hari lagi kita udah mau Ya. Lebaran, Betul. ya kan? Bukan Udah kurang 5 hari ya? 5 hari, udah mau Hamin Lebaran. 5 ini udah. Di mana Lebaran itu nggak sempitan. Ya. Gitu. Lebaran, bukan? Ntar, lebaran sama lebar beda loh. Ya kan, E-nya nggak ada kutip atau apa-apa bacanya. Ya, mungkin orang Jawa bacanya Lebaran, tapi orang Batak kan bisa jadi Lebaran. Oh iya juga. Nah, itu. Makanya banyak orang di saat Lebaran itu kan beli baju baru. Benar nggak? Alhamdulillah. Nah, di saat beli baju gitu kan bilangnya ini baju baru nih buat Lebaran. Padahal ukurannya pas, nggak Lebaran. Oh, Gitu. itu Nggak arahnya. oversize gitu loh. Iya. Nah, karena 5 hari lagi biasanya momen-momen 5 hari lagi mau Lebaran ini kan Iya. orang biasanya udah mempersiapkan diri untuk mudik. Oh iya. Bener nggak? Itu dari H-7 biasanya udah. Biasanya. Persiapannya di situ. Tapi kan biasanya yang diliput sama berita tuh kan H-5 tuh mulai. Oh iya. Diliput tuh perjalanan-perjalanannya yang di Pantura lah, terus sekarang ada lewat tol gitu kan. Terus pelabuhan, ya pokoknya biasanya dari H-5 itu biasanya udah pantauan mudik di mana-mana gitu. Nah, kebetulan Berarti kita ngobrolin pengalaman mudik dong? iya, kebetulan kali ini kita mau bahas pengalaman mudik. Gitu loh. Kan tiap orang pasti beda-beda kan. Nah, kayak gua bingung salah satunya mudiknya kemana. Iya, mudiknya kemana? Gua mudik pulang ke Bali, nggak ada yang Lebaran di sana. Oke. Ya kan? Terus? Ya, akhirnya gue di Jakarta aja bareng sama keluarga istri. Gitu. Istrinya ini? Enggak, keluarga istri. Di sini ada tas gua, di dalamnya itu ada nomor telepon bini gua. Panjang ya. Oke. Berarti ngomongin mudik nih ya. Mudik nggak? Tahun ini enggak. Tahun ini nggak? Tahun ini kemungkinan enggak. Di Jakarta aja? Iya. Karena kalau mudik sih biasanya sebulan sekali aku mudik. Cuman momen Lebaran ini, Lebaran sekarang enggak. Iya. Iya. Mudik sebulan Sekarang, sekali. Iya, memang gitu. Pulang Iya, kampung iya. mudik, iya ya.
Tapi Nah, cuman kan mudik identik dengan lebaran ya. Ya. Kalau bahasa mudik kan identik dengan lebaran. Walaupun sebenarnya mudik itu sebenarnya singkatan. pulang kampung. Ya. Enggak, mudik itu singkatan loh. Apa? Ada yang tahu nggak mudik singkatan dari apa? Hah? Mulai dilit. Wah, Mulai itu cilik. singkatan, itu singkatan. Mu- Apa? Cariin. Mudik itu singkatan loh. Oh, Mulai diri. Jadi sebenarnya Bukan. mudik itu singkatan. Gitu. ya itu. Benar. Hah? Mulai diri. Mulih dilik ya? Iya. Oh iya. Bentar. Mulai Enggak. dilit. Ada singkatan lain apa gitu kok nggak salah. Itu dari Yang Jawa tuh. Di- yang apa? Pokoknya artinya tuh ada silaturahmi bersama keluarga di kampung halaman gitu loh. Gue juga lupa tuh. Ya kebetulan kalau aku lebaran ini kemungkinan nggak mudik. Kebetulan ini tadi habis komunikasi lah sama orang tua ya. Ah. Dan akhirnya memutuskan nggak mudik dulu karena ya ini lebaran pertama sama istri. Oke. Berarti ada Jadi, keluarga istri kan di sini. Akhirnya Oh. Oke. merasakan lebaran bersama istri dan keluarga, dua Yes. keluarga. Yes. Ya tahun ini aku merasakan itu. Akhirnya memutuskan nggak mudik dulu. Oke. Tapi tahun lalu misalnya, Tahun pengalaman lalu, tahun oh. lalu pas mudik tuh piye? Beberapa tahun yang lalu ya. Itu tuh ngerasain mudik naik mobil. Jakarta Jogja 25 jam. Ntar, itu 25 jam. tahun lalu. Enggak tahun lalu. Maksudnya sebelum Ada pandemi? Sebelum ya, pandemi? ya. Kalau Oh. selama pandemi enggak ada mudik, aku enggak ada mudik. Tapi bolak-balik juga. Bolak-balik juga, sebulan sekali tetap ke Jogja. Ah. Ngerasain juga Jogja Jakarta 30 jam. Bawa mobil. Setelah pengalaman itu enggak mau lagi. Meskipun sekarang ada tol ya. Ya. Untuk mudik pas momen lebaran itu nggak mau lagi. Ingat nggak, tol itu dipaksain dibuka adalah menjelang mudik kan? Yang tahun keberapa? Tol. Wah iya. Iya, itu dibuka menjelang, dipaksakan. Mendadak langsung Ah, dibuka gitu loh. Kalau nggak salah 2020 apa Pokoknya sebelum 19 pandemi ya, sebelum pandemi ya. Pas Pas pandemi. pandemi. Pas pandemi mana? Oh, 19 berarti. Di 19. Antara 2019 apa 2020 gitu. Hmm. Nah, coba dicari, ayo. Cuman kalau boleh itu momen kapoknya terutama itu kebetulan bawa mobilnya gitarisku Oke. Pak Didoni Donat, Ah. artis itulah. Iya, betul. Oh. Bawa mobilnya dia, Ah. tahu sendiri kan mobil keluarga dia. Ah. 25 jam nggak boleh ngerokok di dalam mobil. Banyak mandek dong kalau ngerokok. Aduh, Ngerokok itu dulu gitu. Enggak, yang jadi pahit masalah. rasanya. Yang jadi masalah tuh kan di tengah kemacetan, kan nggak mungkin turun dari mobil orang di jalanan gitu kan. Terus Kalau mau ada ngerokok, kalau piye? ada supir pengganti kan bisa gantian sambil jalan dulu ngerokok. Tapi ada teman. Ah, Kruku namanya Tulan tuh kebetulan sepupuku juga. Nah, masuk akal kan? kan bayangannya harapannya ada yang ganti-gantian dong. Ya. Ya, setidaknya ini Tulan nggak bisa nyetir, cuman temen ngobrol lah biar nggak ngantuk. Ya. Iya turu pokoknya. Gagal ya. Aduh, Co-driver gagal. luar biasa itu kerja. Koncone turu, duete turu, udah di mobil nggak boleh ngerokok. Aduh, itu siksaan Itu sih. yang luar biasa ya. Bener-bener penyiksaan itu. Itu pengalaman lucu sih ya. Habis itu nggak mau lagi, Gak mau mudik lagi. nggak mau di momen Lebaran loh. Oh. Di momen Lebaran. Justru enggak di momen lebarannya ya. Ya aku Padahal sering kan balik. kalau nggak salah waktu itu kan udah dikasih tahu tuh sama rekan kita yang liputan di Oh, iya, kantor iya. kan. Dia kan selalu nginfoin tuh. Nih lo lewat sini aja kayaknya lebih lancar. Itu Nggak. ngikutin itu. No thanks pokoknya. Terjebak di kemacetan. 30 ya? Itu pernah berapa ya? Oh enggak, masih kalah sih. 24 jam.
24 jam itu jauh sebelum pandemi malah. Sebelum pandemi. Jangan mau nggak mau Berarti lewat jalur selatan kan? Iya. Udah yang tol-tolnya keluar mana sih? Ciawi ya? Ciawi. Iya, berarti kan ke puncak. Ciawi sana sedikit apa sih? Jawi sanaan dikit. Ya Jawi. Ya maksudnya masuk dari situ lah. Jalur. Ini mudik nendi, Pak? Mudik mau kemana? Oh enggak, ini maksudnya ke Jogja. Kok lewat Ciawi? Ngindarin Bukan jalur Ciawinya utara. sih, apa sih? Iki selenco iki. Cianjur, Pak. Enggak. Enggak, Cianjur enggak ada tol. Ada sekarang. Kamu mau mudik kemana? Kalau lewat Ciawi itu mau mudik kemana? Kemana? Enggak mudik kemana? Jogja. Mudik ke Jogja. Lewat Ciawi. Yo, bisa sih, bisa. Itu kan ngambil jalur selatan berarti kan. Hitungannya berarti kan dari Ciawi masuk Cianjur, Ya. masuk ke Bandung, Bisa. terus via Nagrek. Nah, itu Nagrek. Ya wajar kalau Iya. makan waktu segitu. Iya. Kejauhan hidupmu. Iya, kan belum tol-tol kayak sekarang, masih. Bisa. Ke daerah sana belinya Ya, tahu gitu. kalau jajannya gua- tahu. Kalau gua di masa-masa seperti itu gua mendingan hajar utara dulu, ya kan, sampai di bener lewatin Cirebon, baru hajar ke selatan, lewat Tegal, Purwokerto. Iya, itu lebih enak. Mending kayak Iya. gitu daripada ngajarnya ke Ciawi. Itu kan biar lebih Cianjur. cepat. Enggak, ini kalau pengen lebih lama. Oke. Jadi ada Ya, tips juga buat yang pengen lebih lama. Oke. Kan bisa jalan-jalan dulu kemana. Oh, bisa. Kenapa nggak ke Sukabumi aja dulu? Ngikutin jalur pantai selatan. Itu pasti 2 hari. Oke, enggak, tapi pengalaman mobil emang bikin kapok ya kalau udah. Iya, Pak. Untungnya, tapi untung masih bisa ngerokok yang itu. Ya berhenti. Enggak, saya ngerokok di mobil. Enggak dilarang. Oh iya, kalau di mobilmu. Kan Benar. kalau kasusnya tadi nggak bisa ngerokok di itu. Terus, Itu kenapa diambil? Oh. terus tapi ini, gue kan zaman kuliah kalau mudik. Gue punya tips and trick tahun segitu ya. Jadi kan kuliah di Jogja, rumah di Jakarta. Jadi kalau kampung di Madura. Jadi kalau tiap mudik tuh Jakarta, dari Jogja ke Jakarta, terus ke Panjang. Madura, terus ke Jogja lagi. Oke. Mudiknya oke ya? Agak bikin segitiga ya. Iya, emang gitu. Hmm. Makanya begitu orang harus mudik ke kampung, gue ke Jakarta, Harus balik. dapet tiket. Gampang. Oke. Ntar udah H+, orang pada balik ke Jakarta, gue ke Madura. Ntar udah agak H+, udah agak lewat ini semingguan tuh, baru balik ke Jogja lagi. Itu tiket selalu dapet, nggak perlu pesen. Iya. Aku kebetulan juga seringnya H+, Pak. Kadang H+ sebulan, H+ 2 bulan itu aku akan di jalanan lebih enak. H+-nya sebulan. H+ itu cuma sampai 7. H+. Nggak ada, H+8 aja jarang disebut udah. Oh, tapi tahu nggak? Apa? Ada istilah. Mulai dari H-5 sampai H+5 itu ada nama-namanya. Seperti yang kita tahu, H+2 itu kan namanya lusa. H+2 lusa. Loh iya dong. Oh iya. Kalau dari hari H, Oke. H+2 itu kan lusa. Iya, H+3 H+1 itu kan besok. besok. H+3. Nah, cari tahu. Itu ada istilahnya. Serius ada istilahnya. Ada istilahnya, itu jarang dipakai. Makanya orang tuh nggak banyak yang tahu karena istilah itu jarang dipakai. Tapi itu ada istilahnya. Ada ya? Oh, ada itu. Kalau di Jogja bilang sesuk-sesuk. Enggak. Itu sama kayak dulu zaman gua kecil dibilang kalau besok-besok, ini besoknya besok apa? Kalau bilang besok Jawa, ya nggak ketahuan kapan. Ya itu, sesok-sesok. Tapi ini kita ngomongin mudik ya.
Kira-kira tahun ini aturannya apa ya? Kan selalu ada aturan baru. Pasti. Setelah pandemi berubah, Pasti. aturannya beda lagi ya. Pasti. Ini kan kebetulan tahun ini udah masih swab nggak sih? Udah nggak ya? Udah enggak. Nggak Udah ya? enggak ada. Tapi masker tetap ya kalau di kereta? Enggak ada. Kalau enggak, Masker kereta. maksudnya Oh, kereta. Kereta masih. tetap disarankan untuk menggunakan masker terus selama perjalanan. Kalau umum ya, Iya, kalau umum karena hitungannya ruangan tertutup. Cuman tetap aja pasti banyak ada yang ngelanggar atau gimana, itu pasti terjadi gitu. Terakhir aja kan gue naik kereta aja masih pakai masker kan. Kalau enggak disamperin tuh. Kan ketahuan dari tiap gerbong kan ada CCTV-nya. Kalau enggak disamperin. Iya, orang terakhir kemarin gue ke Jogja naik kereta, itu tetap petugasnya tuh yang ditanya, maskernya ada Pak? Ada di sini. Ditungguin sama dia. Iya, karena emang harus dipakai. Iya, terus kan dia nanya ada, bukan suruh pakai. Iya juga ya. Kenapa Pak? Dipakai Mas? Oh iya, oke. Oke, sangat detail. Kan dia Jadi, nanya ada di sini. Gitu. buat kondektur kan namanya kondektur ya? Kondektur kan ya? Ya. Buat kondektur di kereta kalau ketemu sama Mas Alam yang detail. Enggak, lebih sederhana. Langsung ke keperluannya apa? Masker dipakai Pak. Iya, berarti kan detail. Iya. Bukan sederhana. Sederhana tuh tempat Sederhana makan. Oh iya, Padang ya. Iya. Terus ada pengalaman apa lagi? Biasanya, Mas Tio ini pulang kampungnya kemana? Jogja. Sampai pengalaman sekarang apa 12 tahun di Jakarta, KTP masih Jogja. Oh, Mas Tio mudik Jogja kan seringnya pakai mobil ya? Ya. Share dong tipsnya. Maksudnya apa aja sih pengalaman pakai mobil? Yang paling penting tuh apa aja? kalau bawa mobil, mau rencana mudik bawa mobil, harus punya duit. Gitu. Minimal buat bensin, transport buat PP, buat tol 2,5 lah. buat 2.500.000. Itu bisa nyampe kampung Jogja. Oke. Itu yang paling penting utama. Iya, kalau enggak kan kehabisan bensin bahaya. nggak Punya mobil Pak yang Oh iya, benar. Itu. Ini nomor 1. Yang paling utama punya mobil. mungkin lebih ke ini ya, apa tuh co-driver yang bisa nyetir dan nggak tidur? Ya itu penting juga sih. Itu penting Jadi loh. ada teman gantinya kan. Nah, Sebenarnya syarat punya mobil ini yaitu syarat nomor sekian. Karena kan boleh sewa. Bisa dong. Tapi kalau menjelang Lebaran kan Iya, yang memang jual mahal. mobil Mahal. dan lebih mudah ya kayaknya ya. Apa? Untuk persyaratan apa ya lebih Lebih gampang. mudah, Lebih dipermudah biasanya. Cuman harganya memang lebih mahal. Bisa 2 kali sampai 3 kali lipat loh dibanding sewa hari biasa gitu kan. Makanya ya. Ya tapi sih. pengalaman pulang kampung akhir-akhir ini agak enak lah. Sekarang sudah punya itu Bapak Apit, Apit. ya, yang bisa gantian nyetir. full. Oh iya. Kalau dia luar biasa. Luar biasa dia. Karena dia Masih jiwa nontonnya, muda, kan? nontonnya itu gue tahu dia belajar nyetir dari mana? Fast Furious. Dia Oh iya, itu dia bener. serius, dia Itu belajar. bener. Dia nonton tuh full series, ternyata lagi belajar nyetir. Gue bilang Oke. agak serem ya. Enggak sih. Lupa sama rem lah. Serius, Oke. itu serius banget. Ya. Serius loh, yang dibuat acuan nyetirnya. Pokoknya di tol harus nyalip. Oke. Iya, nggak apa-apa daripada Satrio nontonnya kan dari review game ya. Review game. Makanya nggak bisa. Dia masih mencet X terus ya, buka pintu apa? Oh, segitiga. Masih mencet segitiga terus akhirnya buka pintu. Jadi referensi Style. ya itu. Kalau ke Bali, Hah? nyetir pernah? Pernah, tapi udah lama banget. Sekarang udah nggak pernah. Itu udah zaman gua SMA kali ya. SMA, gua nyetir ke Bali. Tapi ngomong-ngomong perjalanan jarak jauh, aku punya pengalaman yang lucu, asik. Apa tuh? Nggak teli lah. Apa tuh? Ini kebetulan ini sama brother Volcanomu ini. Oke.
Dia bikin ulah kapan apa? nih, yang kapan? Enggak. Yang Aku mau nanya, kapan? dia bikin ulah apa? Setiap dia jadi partner naik mobil di depan ini, dia nunggu temen yang lain tidur dulu. Oke. Kalau yang lain masih bangun, udah santai dia, masih sesuai kecepatan, masih enak lah. Oh, pas gue nyetir. Begitu dia nyetir, semua pada tidur. Ada patwal diikutin sama dia, das, ambulan diikutin sama dia. Yang akhirnya terakhir itu lah yang diikutin patwal mobilnya Fortuner gitu-gitu kan. Nah, Ini mau nyalip Sigra, mau nyalip. Itu Tapi itu lebih enggak. tapi akhirnya nggak bisa tidur kalau dia yang nyetir. Oke. Itu gini loh, maksudnya kan kalau ada yang temen ngobrol, kita nyetir enak, bisa sambil ngobrol. Ya. Begitu tidur semua, kan cari kasihkan yang lain. Ada yang ngajak bareng nih, gitu. Lah, tempel lah. Bukan ngajak bareng sih sebenarnya, Pak. Iya, Ya. rasanya. Oh iya. Rasanya mereka datang tuh untuk ngajak komunikasi gitu loh. Oke. Agak Cepet sih emang. Cepet jadi cepet karena ya memang lebih cepet, tapi kan resiko. Resiko, Pak. Enggak, Itu, Pak. Resiko justru kita nggak enggak. bisa tidur, Pak. Nah itu, Resiko. kalau resikonya malah enggak, karena jalannya lancar banget dan dia emang jalannya kan kebuka kan untuk dia. Semua minggir, Iya memang, tapi kan lo nggak terbiasa dengan forrider, di mana forrider ini kan kadang suka ngerem dadakan karena terhalang sesuatu. Nah hal-hal yang kayak gitu kan nggak di luar kebiasaan kita gitu loh. Mobil-mobil mereka itu emang udah disiapkan untuk seperti itu, yang remnya udah dicek setiap bulan lah. Kita ngecek rem aja nunggu sampai ada yang nggak nyaman. Ya maaf tadi ada suara-suara dan harus diulang gitu kan kesalahan itu. No, sibuk banget sih, No. Mulai lagi, ayo mulai lagi. Mau ngapain lagi nih? Mau diapain lagi? Iya, jadi yang kayak gitu-gitu kan kendaraan pribadi kita kan nggak dipersiapkan untuk itu gitu loh. Enggak, bukan kendaraan pribadi gue juga, kendaraan pribadinya Tio. Iya. Ya justru itu udah bukan kendaraannya, ya nggak tahu feel-nya ya kan. Yang kedua kita sebagai drivernya juga udah nggak terbiasa ngikutin forrider. Ya beda mas. Nah buat teman-teman jangan kayak gitu. Enggak, sebenarnya gini, jangan kayak begitu bener. Tapi kebetulan gue juga pernah jadi forrider sekali. Forrider. Sekali. Buat apa? Jadi waktu itu pas ada event apa gitu di Bandung. Oh, ini vaksin massal ya kita. Iya, pernah itu. Ini bawa mobil depan sendiri, yang belakang nih mobil-mobil plat-plat yang polisi-polisi itu, gue suruh depan sendiri buka jalur. Kan ini yang mobilnya ada puk-puk, ya itu kan mereka semua. Terus mendadak. Mobilnya ada apa mas? Puk-puk. Lu sekali di jalan kan ada puk-puk gitu kan. Oke. Suaranya gitu. Tetet, Pak. Oh enggak. Tetet. Enggak, itu kalau udah ada modenya, cuman kalau lagi jalan puk-puk gitu. Ya. Kan? Coba lu dengerin lagi kalau di jalan Oke, itu puk-puk gitu. Ya. Oke. Aduh. Itu 4 mobil di belakang, isinya ya semacam jenderal-jenderal itulah ya. Terus depan sendiri ini mobil sipil, suruh bawa belakangnya 4. Mobilnya apa? Ras lagi. Ras. Yang limbung gitu kan. buat Yang ngelip berat. Terus mereka ya gimana ya? Gue serba salah, tau gak sih rasanya serba Terus salah? sepanjang lu di depan dipuk-puk nggak sama yang Iya. di belakang? Ini kan jalan agak macet. Mereka berharap gue akan nyalip. Sementara gue gini, gue sipil. Yang punya mobil puk-puk itu di belakang. Kenapa nggak lu yang depan gue aja gitu? Nah terus akhirnya kan sebelah salah ya.
kalau gua nyalip ntar gua salah, sementara belakang jejer polisi semua, terus gua di depan suruh buka jalan. Ini nggak masuk akal nih, Bang. Akhirnya Iya sih. iya. Akhirnya satu ada yang nggak Tapi tahu. waktu itu maksudnya kondisinya kenapa kok bisa sampai yang pihak rombongan ini malah nyuruh sampean yang di depan? Ada 2 lokasi, A ke B gini lah. Itu kan kalau lokasi. Iya. Kalau nggak gini. ngasih gimana? Ya, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Watas. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa juga. Oke. Nah, tapi gini, dari A ke B ini emang yang tahu jalannya gua gitu. Oh. Karena dia tahu lokasinya, karena dia tahu venue-nya, akhirnya suruh penunjuk jalan. Oh. Tapi Tapi kan- emang maksud gua ada motor for rider-nya nggak? Nggak ada. Tapi mobil polisi yang buat for rider ada? Nggak ada. Jadi mobil-mobil yang plat-plat itu, kode itu, plat-plat Oke. kode semua itu di belakang, terus depan polosan, Oke. serba salah lah di situ. Sementara Iya mereka sih. udah nyalain mode yang lampunya semua, yang biru-birunya. Kenapa maksudnya kenapa nggak ada for rider yang motor atau Ya, mobil Ya nggak tahu, waktu itu kan Lagi sibuk mungkin. lagi sibuk patwalnya mungkin. gitu. Terus, well, lebih kondisi itu cukup bingungin. Akhirnya, ini semua ngantri belakang gua. Terus gua kan sebagai warga negara kan bingung ya di situ ya. Kalau gua pengen ini gua salah karena sipil, cuman kalau nggak gua lakuin juga, gua tahu nih yang belakang nih kayak udah Ya desek-desek. pasti iya. udah dongkol kan. Lah di depan lama amat ini pasti gitu kan. Akhirnya udah sampai gini lah, yang belakang sampai gini-gini dikit kayak ngajak nyalip gitu, nyuruh. Iya. Akhirnya gue ambil juga. Begitu nyampe semua lokasi, Mas, salip aja dari tadi, Mas. Pak, mobilnya sipil, Pak. Salah, Pak. Posisinya jangan saya di depan. Kalau saya dikasih mobil yang ada kodenya aja, saya berani, Pak. Ada bibitnya ya, Pak. Ada pupuknya itu. Pupuk. Ada pupuk gitu. Aduh, salah lagi. Nah, pernah juga dari Bandung dari Bandara Suta ke Bandung, sama tuh. Naik pesawat. Enggak, ini mobil Eselon. Oh. Depannya gue juga bawa event, udah ikutin depan sendiri. Jadi gue bilang, ya secara nggak langsung punya pengalaman for rider. Oke. Walaupun dengan mobil Dengan- ras ya. Skill. Oke. Ya. Nah, jadi tetap jangan nggak usah ngikutin mobil itu. Jangan ngikutin mobil ras. Bukan mobil ras. Oh, terus? Jangan ngikutin mobil for rider atau ambulans ketika lagi di jalan. Karena mereka akan bikin kamu cepat sampai. Sampai mana, Pak? Yang ilahi. Loh iya toh? Mungkin kan? Bener dong. Iya enggak dong. Hah? Lagian, tapi gue sempet kepikiran ya. Sorry, ini bayangan aja. Mobil ambulan gue tempel. Begitu ya. Terus kalau dia ngerem, duk gitu. Langsung masuk. Kan langsung dibawa ambulan kan ya. Iya kalau mobil ambulannya rusak nggak bisa jalan, lu malah ngerepotin orang. Ya. Enggak. Kayak ini intermezzo aja. Enggak usah. Jangan. Save, Lebih gini aja tetap deh. yang aman-aman aja. Lebih ke arah yang ya itu bukan hakmu. Gitu loh. Andai kata ada for rider ngeduluin karena dia ada rombongan, terus begitu rombongannya udah lewat tiba-tiba kita ngambil kanan ngikutan juga ya itu sebenarnya nggak perlu dilakukan karena itu bukan hak kita gitu loh. Iya loh, kayak orang Iya. Jawa itu alon-alon nonton Biarin aja mereka mau duluan ya silakan gitu loh. Ada momennya buat kita kok. Oke. Gitu kan mendingan agak lama sedikit di perjalanan tapi kita bisa ketemu keluarga kita daripada buru-buru malah nggak ketemu gitu kan. Yang pasti yang mudik besok hati-hati lah. Tetap Ya. hati-hati di jalan. Cek kendaraan ya kan. Isi kendaraan, ban.
Nih, karena masih ada 5 hari lagi bisa taruh bengkel, diperiksain. Kondisi ya kan? ban, kondisi kanvas rem, bannya rem. masih bagus, layak jalan apa enggak. Mesin, gitu radiator, kan. apapun Mesin, itu radiator, ada kebocoran apa enggak. Ganti oli nggak ada salahnya walaupun masih lama. Mobil kuda. Aku juga baru cek kemarin. semua. Karena rencana hapus Sampai ganti dulu. kaki-kaki loh. Wah, kakinya kenapa? Kan tiap belok kan gimana no? Kletek gitu ya? Tiap belok tuh pasti kletek. Akhirnya ganti, sekarang udah. Wah, enak. Enak dompetnya. Mobil kemarin juga udah tak persiapin buat rencana keluarga istri besok plus 2 itu ada mau ke kampung. Kamu di mana? Di Purworejo. Purworejo. Karena kebetulan ada hajatan, jadi mobil mau dipakai pulang kampung. Oh, ya sama. Aku juga nyiapin itu karena Kamis. Iya, Kamis. Itu berangkat. Oh, berangkat ya kami. Nah, kamu mudik nggak? Tahun ini kamu mudik nggak? Lihat besok pagi. Oh, lihat besok pagi. Lihat Mas, lihat H-4-nya. enggak. Enggak, ini kan H-5. Maksudku gini, Mas. H-4-nya dulu Kita dia. nanyain ini biar kamu jawab, jadi ada bahan nih buat tektokan. Kalau misalnya lihat H-4, ya udah, nggak ada bahasan lagi. Lah, H-4 Mandek. H-4 itu kita bahas. Ya, H-4 itu mau kemana? Nah, H-4 itu jadi masih tunggu kode. H-4 tuh masih perlu mudik nggak? Oh, tapi Itu sebelum di itu H-4. aku mau tanya, kampungmu di mana? Madura. Oh, Berarti jalan ke Madura. Naik mobil atau kereta atau pesawat lah. Nggak jalan ya? Enggak lah. Berarti oh, dari kereta susah Pak, nggak nyampe Pak. Ya Iya. sampai Surabaya. Oh, Pasar Turi apa Gubeng. Gubeng? Kalau kereta Gubeng. Gubeng, berarti ekonomi. Nggak tahu. jalur Ya, darat lah ekonomi ya. Turi. Udah lama nggak naik kereta. Jalur darat loh berarti kan. Jalur darat lah. Enggak. Tapi nanti nyebrangnya gimana? Nyebrang. Kan ada dari Perak ada ferry. Naik ferry, nggak lewat Suramadu. Kalau naik bis bisa nyampe ke sana. Oke. Dari bis. Tapi ngomong-ngomong bis enak loh sekarang. Emang enak. Banyak bis-bis yang Emang enak. Bisa tidur itu ya. bisa Sleeper. sleeper gitu keren loh. Cuman malesnya itu kadang kalau naik bis, ini yang gue takutin dari beberapa kali pengalaman naik bis setelah tol ini ada ya. Jadi kebanyakan di saat kita naik ke bisnya, ternyata bisnya kosong. Itu hampir di semua pintu tol dia keluar dulu nyari penumpang. Oh. Akhirnya malah lama. Sering yang kayak gitu. Ya risikonya gitu karena kan setiap ada yang partneran sama bis itu kan pasti di resto mana dia berhenti kan. Ya, ya. Tapi ini hampir setiap itu kok bentar-bentar keluar gitu kan. Padahal judulnya via tol gitu kan. Ya tak pikir tol langsung Surabaya, nggak taunya wah ntar di Semarang nih keluar nih. Terus dihajar lewat Demak segala macam. Wah, lama jadinya nyampenya. Itu tuh terakhir pengalaman tuh. Tapi emang belum pernah juga sih aku naik bis itu. Pengen ngerasain cuman nggak mau momen lebaran. Iya, iya. Ya sih, ya. Kereta sih paling aman. Kereta. Karena udah jamnya terukur. Ya cuman ini pengalaman kereta ini lebaran ini mau nyariin tiket buat Mas Apit itu udah habis semua. Susah. Jadi- Akhirnya standby tiap hari Mas Apit buat nyari tiket. Akhirnya baru tanggal 13 tuh masih banyak. Oke. Setelah itu habis. Paling ya rajin-rajin buka aplikasi aja. Pasti Takutnya ada yang satu cancel dua. atau apa gitu kan. Biasanya kan kayak gitu, ada yang cancel, buka lagi. Ya, biasanya sama ada gerbong tambahan. Kayak gitu kan. Atau itu biasanya H-2 tuh, tapi itu kok nggak salah harus ke sana. Go show itu Pak. Iya, makanya harus ke sana. Kalau itu biasanya ada memang, tapi harus ke sana. Nggak bisa by aplikasi. Gitu. Ini based on pengalaman ya. Yang penting jangan naik sepur grenjeng. Apa itu sepuluh kerenjeng? Ada itu kalau di Jogja teman-teman ngasih nama itu sepur grenjeng.
gimana? Spur Grenjeng itu gimana? Ya bentuknya sama. Ah. Kadang eksekutif, ada kadang senja utama Jogja gitu. Cuman begitu naik nanti nyampe paling 20 kilo nanti dia mundur lagi ke stasiun lagi gitu. Cuman test drive itu cuman. Buat ngetes mesin aja. Spur Grenjeng. Itu Spur Grenjeng. Biasanya sepur-sepur yang dari depo ya. Nah, dulu kita mainannya kayak gitu zaman kecilku. Ke stasiun naik Spur Grenjeng tuh, naik. Rasain gitu. Nanti balik lagi dia. pengalaman yang unik itu. Unik itu, nggak semua orang lo bisa nyobain main-main di perkeretaan. Iya, dulu stasiun Tugu kan sama rumah dekat. Jadi mainnya ke stasiun. Oh, itu Spur Grenjeng, yuk naik. Kemana lagi? Enggak, cuma test drive. Maju, mundur lagi. Manasin ban, Pak, manasin ban. Kan nggak ada bannya, adanya roda. Tapi ngomongin kereta nih, sekarang kan ekonomi banyak ya, ekonomi eksekutif. Banyak banget. Tapi jadi banyak nih jenisnya nih. Banyak. Nah, terus fenomena juga nih sekarang. Kemarin tuh sempat sama nyariin tiket kan. Bantu nyariin tiket ekonomi. Oke. Jogja Jakarta. Nah, sekarang pertanyaannya kalau di ekonomi kan cuma satu. Kita dapat kursi yang ngadep mana? Oh. Sebenarnya. Jadi gini. Jadi kan gini, kalau salah, lu akan arahnya ngadep belakang. Ya, jadi keretanya berjalan mundur. Jadi itu kan nggak enak ya. Iya. Nah, akhirnya searching lah gue. Karena gue juga baru dari Jogja ke Jogja terus balik ke Jakarta. Waktu dari Jakarta ke Jogja, itu dapat mundur tuh. Pusing tuh kepala tuh, nggak enak tuh. Aduh, kok dapat posisi gini. Ekonomi itu ya. Ekonomi. Baliknya benar arahnya. Oke. Harus ke depan. Tenang. Nah, terus ini bantu nyariin Elda juga untuk ke balik Jogja Jakarta. Nah, itu gimana nih supaya dapat ngadep depan? Yaudah search sampai nyari di TikTok, lihat tips-tips ini apa. Banyak banget. Terus ada yang keluar tips awalnya. Cara untuk supaya dapat searah dengan arah perjalanan. Oke. Buka. Wah, nih bisa nih. Terus nggak lama muncul lagi di ini berikutnya tuh stitch dengan video itu. Gue dapetnya tetap mundur nih. itu lucu-lucu. Jadi karena gue scroll terus kan sambil gue nontonin satu-satu, banyak banget yang lihat itu. Terus ada yang bahkan gini, ini gue kena prank nih, awalnya berangkat udah bener, terus tengah-tengah spurnya balik arah. Gue juga bingung, ini orang gimana sih maksudnya? Tar. Spurnya balik arah? Iya, tahu-tahu gerbongnya dia ngebalik. Nah itu gue jadi pertanyaan, gimana ceritanya? Awalnya dia udah benar, terus tahu-tahu dia jadi ngadep belakang. Apa kepalanya ganti, kepala spurnya, terus dia jadi ditahan. Ya andai kata ganti pun, ya berarti tujuannya balik lagi dong. Kan nggak bikin gini kan? Atret itu nggak bisa kan? Nggak bisa balik. Atret bisa. Kalau muter balik nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah kalau gue nggak tahu sama yang itu tuh. Cuman akhirnya sampai ke yang keluar ini emang dari dari KAI, orang-orang KAI, orang tiket, orang ini. Mas, sampai sekarang saya juga nggak tahu gimana caranya untuk dapetin yang searah. Masa kayak gitu? Iya, tapi memang random. Jadi ternyata ada yang satu gerbong itu hadap-hadapan, tiap kursinya itu hadap-hadapan. Ada yang satu gerbong itu setengah gerbong ngadap ke di tengahnya ketemu. Gitu. Oh, itu ini. Kalau yang enggak, biasanya tuh perbedaan itu berdasarkan dari keretanya. Nama itu biasanya apa? Mataram. Nah, setahu kalau kereta Mataram itu model kursinya satu-satu, tapi nanti di tengah itu ketemu. Nah, saling berhadapan gini nanti. Itu yang ekonomi eksekutif. Ya. Nah, yang itu selalu itu yang jadi pertanyaan orang, gimana caranya supaya dapat searah.
perjalanan. Kalau gue dulu Dan tipsnya itu ternyata semuanya fail. Karena orang KI pun udah tahu. orang KI tadi ada dua yang Iya. bikin, Mas, saya udah lama di sini, saya juga nggak tahu gimana. Begitu ada yang minta, Mbak, cariin tiket yang kursi yang ada depan ya. Hah? Gimana ya caranya? Kalau ini random Mas. Maksud gue, ya kalau gue sih punya pengalaman hacknya gitu kan. Di saat gue dapet yang posisinya yang ada ke belakang, ya itu gue balik sendiri kursinya. Supaya gue ngadep ke depan. Oh itu Itu senja yang utama Pak, kereta senja utama dulu yang joknya hijau bukan? Itu Ya, bisa. enggak, sekarang pun bisa. Kalau yang ngadep depan gini, yang ketemu di tengah itu nggak bisa. Jadi ada dua, yang gue tahu ya, ada dua model jok kereta. Yang satu itu cara muterinnya itu diputer. Gini Eksekutif, itu taksaka dan sebagainya. Nggak. Pak. Ada. Diputer. Yang bisnis Ada yang yang gitu. cuman senderannya itu Senderannya, dikit. itu ekonomi. Itu dulu senja utama, fajar utama, yang zaman masih ada kelas bisnis. Ya, Ya. sekarang bisnis jarang ya. Sekarang bisnis nggak ada udah. Ya. Bisa dibilang nggak ada. Tapi maksudnya gini, pertanyaan itu sekarang udah dipermudah. Ternyata orang kereta pun nggak tahu. Ya paling hacknya ya kayak gitu. Jadi ngerubah sendiri. Iya. kalau Juga. tapi untungnya waktu kemarin nyariin waktu berangkat bener dong searah dia. Oke. Jadi langsung videoin dapat searah. Tapi memang di mana-mana kalau naik kereta ya pasti searah. Misalnya kita beli ke Jakarta, ya semua penumpangnya itu pasti searah ke Jakarta. Ada Iya. G ini. Bagus. Iya juga sih. Loh, nggak salah kan? Nggak Benar salah, nggak kan? salah. Iya. Kalau menurut Sarah yang jelas Sarah tuh pesawat ya. Hah? Pesawat kursinya nggak mungkin ngede belakang. Ya, karena pasti jatuh. Kecuali zamannya film Dono itu. Enggak, tapi kursi dia pramugarinya pada terbang. belakang, Pak. Iya betul. Iya, cuma Nah. itu. Tapi itu kan yang bukan kursi. Numpang. Enggak, maksudnya bukan Bukan kursi kursi dadakan. jadi, Iya. dia Itu kursi kursi. lipat gitu loh. Ya mungkin Yang kalau kita penting naik kursi pesawat lah. dikasih kursi lipat yang merek Citos atau apa ya, gue rasa juga Nggak. Kecuali bisa di film ngadep ke Dono. belakang biar bisa ngobrol. Kecuali di film Dono. Oh iya, Yang pesawat. pesawatnya bisa begini, mundur. ditarik lagi. Panggil lagi terus dia mundur. Nah itu Apa? Diterakinnya apa? Maduna. Madonna. Terus dia balik lagi Pesawatnya mundur. mundur. Nah, itu satu-satunya problem. Ya. Cuma ada di situ. Ya. Tadi udah dikasih tahu sama Mas Ino tuh. Apa itu? 41 menit. Iya. Mau sampai berapa? Nggak tahu. 2 jam Pak biasanya Pak. Oh, jangan. Nggak lah. Bubar, Jangan. bubar sing nonton. Nguploadnya juga harus 2 biar jadinya udah SD pas ditonton. Ya udah, baik tips ini aja tips-tips buat mudik tetap hati-hati. Kalau naik kendaraan umum ya hati-hati Tuh. juga. Kalau Dengan naik kendaraan umum, jaga barang-barang masing-masing. Jangan kebanyakan bawa barang juga karena ada Betul. hitungan kilonya kan. Kurangi barang berharga, Oh iya. ya kan? Karena ya tahu sendiri kita nggak tahu kondisinya di entah itu gerbong atau apalah, entah ada kehilangan atau gimana, itu kan merugikannya. Ya. Tuh, terus kalau misalnya bawa motor, pastikan motornya sehat, berkendara yang baik. Orangnya juga harus Jangan sehat ganggu. itu. Ya, orangnya juga harus dengan stamina yang baik, tidur cukup. Kalau capek istirahat. Gitu. Kalau umum ini tipsnya bokap nih dulu nih. Kalau naik kereta atau apa pakai tiket ya. Setelah pegang tiket jangan lupa difoto tiketnya supaya kalau ini tiket keselip ada di sini. Ada Oh di sekarang by handphone. system kok Pak, udah Iya. aman sekarang. Betul juga. Keselip aman. Aku pernah soalnya naik kereta tanpa check-in juga bisa. Nanti petugas yang di kereta ngecek aja pakai handphone. Jadi masuknya gimana? Waktu itu kan karena waktu mepet, nyampe Bandung kereta udah mau jalan, akhirnya kita lari-lari itu sama teman-teman donation. Tapi emang bisa kok. Maksudnya Karena mepet, akhirnya udah lari Masuk semua, dulu aja. masuk dulu aja. Ntar di atas ceknya. Di atas cek. Oh bisa. sebutin nama. Ya. Khusus ya. Sebutin nama gitu. Jadi sekarang tiket sebenarnya kalau udah di barcode udah aman. Oke. Best by code aja ya? Ya. Barcode aja ya?
Tapi ya nggak ada salahnya. Kalau buat koleksi Foto. tiket nggak apa-apa. Nggak ada salahnya difotoin, jadi kan ya karena. Tapi ada loh yang kayaknya pernah nggak tahu ini bener apa enggak, cuman aku belum pernah nyoba juga. Kalau tiket satu arah itu ngumpulin berapa nanti bisa dapat bonus 1. Pernah denger itu nggak? Betul. Aku sih. Ada akumulasi ada. Ah, misalkan tiket eksekutif. Ada perjalananku Jakarta Jogja. Ada bonus. Itu aku ngumpulin sampai 10 tiket itu bisa ditukar satu perjalanan loh. Iya, itu emang ada. Cuma tapi ini aku belum tahu ya. Cuma ada batas waktunya, misalkan dalam sekian bulan lo harus sudah dapat 10 nih. Sering bolak-balik. Ya, enggak dalam boncos. Iya, enggak tahu-tahu 3 tahun dikumpulin baru dapat 10. Ya enggak gitu caranya gitu. Boncos juga, enak banget loh gitu kan. Ya maksudnya biar lebih, ya mungkin tujuannya biar lebih aktif ya. Promo ini kan jadi orang jadi rutin beli kereta, mau ya apalagi kayak beli tiket Pak. Kalau beli kereta kemahalan Pak. Mahal betul beli kereta. Oke. Emang nggak ngelihat apa tadi ada centangnya gitu bacaan kereta apa tiket? Nggak ada ya. Oke, nanti bikinin ya. Oh nggak usah. Oke. Ya gitulah pokoknya. Yes. Ada tips lain lagi? Oh buat pengendara mobil ya mungkin nggak jauh beda dengan pengendara motor. Motor. Siapa yang punya pengalaman naik motor? Belum. Mudik? Nggak ada. Belum. Yang jelas Kayaknya kamu nggak punya kampung, San. Jangan maksain ini deh, jangan maksain bonceng. Kan motor kan 2 orang maksimal tuh ya. Jangan sampai banyak-banyak. Anak-anak tuh yang buat anak-anak. Betul banget. Yang kadang joknya itu dilebihin. Ditambahin kayu, Wah. Jangan ya. Gak usah lagi deh. Karena itu berbahaya. Biasanya berhadapan itu Pak kalau tambahin kayu, dikepras joknya. Oh, iya. Tambahin kayunya di mana? Beda dong. Ini buat ngangkut tas. Sama ini kalau pakai sepeda nggak usah, capek banget. Oh, sama. Ya kalau buat motor, kalau punya uang lebih, ikutin saran gua. Dulu gua touring naik motor, tas gua tuh gua paketin ke tujuannya. Oh. Nyampe duluan. Iya, gitu kan. Habis itu gua tinggal naik motor tanpa tas, begitu nyampe tinggal ambil. Entah itu di paketan ya kereta yang paling cepat. Ya, atau di mananya. pokoknya di paketan manapun lah yang sistemnya tuh bukan diantar ke alamat tapi kita yang ambil. Oh, tapi paling nggak di perjalanan enteng ya. Ya, banyak beban nggak ya. beresiko gitu kan. Bawa uang secukupnya untuk perjalanan, jadi nggak kelaparan, kayak gitu aja gitu. Oh, yang penting juga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga fisik. Betul. Karena perjalanan pasti masih di tengah puasa ya, perjalanannya ya kalau yang hamil ya. Ya, bener. Tuh juga jangan maksain juga. Pasti. Jangan boleh. memaksakan. Gitu. Yang jelas kan pulang mau ketemu keluarga. Betul. Tujuannya kan itu ya. Tujuannya itu. Daripada nggak ketemu. Nah, jadi sehat-sehat. kalau ketemu kalau ketemu keluarga kan enak. Kalau nggak ketemu keluarga mau keluar mana? Keluar nggak? Mau ketemu keluar mana? Oke, jangan lupa subscribe, like video ini, bunyikan loncengnya, terus di Spotify kita, follow, kasih rating bintang 5 buat yang doyan nonton denger kita di Spotify, terus IG kita juga di follow. Oh ya, satu lagi, YouTube-nya di komen lah ya. Biar kita dapat masukan-masukan lebih supaya bisa ngebantu YouTube kita ini. Gitu. Oke. Ada tambahan? Cukup. Cukup? Mau nambah kopi aja nanti. Oke. Kalau begitu. Oke, tetap nyambung di channel ini. Ada dia Abram, dia Tio, saya Alam. Kita beda tahun.